Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dede Ramanda Alexa. I will present to you about A. Tujuan pembelajaran. The first, siswa dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan such bla bla that and so bla bla that. The second, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan such bla 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 that and so bla 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 that. The third, siswa dapat mempraktikkan dialog tentang tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. And the last, siswa dapat membuat kalimat, teks, atau dialog menggunakan unsur kebahasaan such bla bla that and so bla bla that untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Thank you. Next, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama sampai dengan 8, pendahuluan, durasi 30 menit. Pertama, guru mempersiapkan secara fisik dan psikis siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan diawali berdoa, menanyakan kehadiran, kebersihan, dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Yang kedua, guru memberi motivasi dengan membimbing siswa memahami tindakan, meminta dan memberi informasi terkait hubungan sebab dan akibat menggunakan unsur kebahasaan such, that, dan so, that. Selanjutnya itu kegiatan inti, durasi 660 menit. Yang pertama, mengamati. Guru meminta siswa melakukan pengamatan pada beberapa dialog dalam teks mengenai hubungan sebab dan akibat, menggunakan unsur kebahasaan such that dan so that, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, guru meminta siswa melakukan pengamatan tentang penggunaan unsur kebahasaan such that dan so that untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menanya. Guru memotivasi, mendorong kreativitas dalam bentuk bertanya, memberi gagasan yang menarik dan menantang untuk didalami. Yang kedua, guru membahas dan berdiskusi mempertanyakan tentang hubungan sebab dan akibat menggunakan fitur kebahasaan such that dan so that, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan informasi. Guru membimbing siswa untuk menggali informasi tentang masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat menggunakan unsur kebahasaan such that dan so that, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk mengolah informasi yang didapat dari buku, dari penjelasan guru mengenai hubungan sebab akibat menggunakan unsur kebahasaan such that dan so that. Dan yang terakhir, guru dapat menunjukkan sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikutnya adalah yaitu mengasosiasikan. Caranya, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan penggunaan unsur kebahasaan such, that, and so sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, guru membimbing siswa untuk mendiskusikan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Next, pada tahap mengkomunikasikan. Caranya, mengerjakan latihan dan mengevaluasi beberapa soal yang ada di dalam buku bahasa dan sastra Inggris, buku paket, dan referensi lainnya. Kemudian, memberikan tanggapan hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi sanggahan atau alasan, tambahan informasi, atau melengkapi informasi maupun tanggapan lainnya. Dan kemudian, membuat rangkuman materi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, berikutnya di bagian penutup yang dilakukan guru yaitu guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab klasikal dan mendorong siswa untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Kemudian
guru melakukan refleksi dengan siswa atas manfaat pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, guru dapat memberikan umpan balik atau proses pembelajaran dan hasil telaah individu maupun kelompok. And then, guru melakukan tes tertulis dengan menggunakan uji kompetisi atau soal yang disusun guru sesuai tujuan pembelajaran. Guru juga dapat meminta siswa untuk meningkatkan pemahamannya tentang konsep, prinsip atau teori yang dipelajari dari buku-buku pelajaran yang relevan atau sumber informasi lainnya. Setelah itu, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. C. Yaitu penilaian. Number 1. Teknik atau jenis, seperti halnya kuis, tugas individu atau kelompok, unjuk kerja, dan portofolio. Number 2. Bentuk instrumen, pertanyaan lisan, tes tertulis, dan pengamatan sikap. Number 3. Pedoman penskoran, yaitu penilaian sikap dalam halnya komunikatif atau disiplin, gemar membaca atau kreatif atau bertanggung jawab. Disitulah kita bisa menilai siswa tersebut.